Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz selalu berdoa dimanapun anak-anakku berada selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, untuk pagi hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian dan pembagian pecahan. Ingat ya anak-anak, rumus perkalian pecahan dan rumus pembagian pecahan. Rumus perkalian pecahan adalah A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Contohnya 2 per 7 dikali 5 per 3. Nah, untuk perkalian pecahan ini pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, tidak perlu menyamakan penyebutnya. Jadi tinggal langsung saja 2 dikali 5 hasilnya adalah 10, 7 dikali 3 hasilnya adalah 21. Jadi 2 per 7 dikali 5 per 3 hasilnya adalah 10 per 21. Kemudian rumus pembagian pecahan A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C atau sama dengan A dikali D per A dikali C. Contohnya 2 per 7 dibagi 1 per 7 sama dengan 2 per 7. Ingat kalau pembagian dibalik menjadi perkalian dengan cara membalik antara pembilang dan penyebut. 2 per 7 dikali awalnya adalah dibagi 1 per 7 kemudian berubah jadi kali, kita balik dengan 7 per 1. Langsung dikalikan saja. 2 dikali 7 hasilnya 14, 7 dikali 1 hasilnya 7. 14 per 7 sama dengan 2. Jadi 2 per 7 dibagi 1 per 7 hasilnya adalah 2. Ayo mengingat kembali perkalian pecahan. Nah, ini ada 3 contoh soal. Yang pertama adalah 1 per 4 dikali 3, 2 per 2. Yang kedua 1 per 2 dikali 0,8. Yang ketiga 3 per 4 dikali 0,5. Langkah pengerjaan. Semua pecahan dirubah menjadi pecahan yang sama. Misalnya pecahan biasa atau desimal. Yang kedua, kerjakan operasi hitung dari kiri jika tidak ada tanda kurung. Yang ketiga, sederhanakan hasilnya. Nah, catatan untuk perkalian pecahan yaitu menghitung perkalian antar pecahan bisa dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Perkalian pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Nah, kita bahas soal yang pertama. 1 per 4 dikali 3, 2 per 2 sama dengan 1 per 4. Kemudian dikali, ini dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini adalah pecahan campuran. Caranya 2 dikali 3, 6 ditambah 2, 8. Jadi 8 per 3. Langsung saja dikalikan dengan pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 8 hasilnya 8. 4 dikali 3 hasilnya 12. 8 per 12. Kemudian disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi dengan bilangan 4. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi 1 per 4 dikali 3, 2 per 2 hasilnya adalah 2 per 3. Contoh yang kedua, 1 per 2 dikali 0,8. Nah, 0,8 ini adalah desimal. Kita rubah semuanya ke biasa. Kalau satu angka di belakang koma jadi per 10. Ini sama dengan 1 per 2 dikali 8 per 10 sama dengan 1 dikali 8 hasilnya 8. 2 dikali 10 hasilnya 20. Kemudian kita sama-sama dibagi dengan bilangan 4. Jadi 8 dibagi 4 hasilnya 2. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 2 per 5. Jika dijadikan pecahan desimal hasilnya adalah 0,4. Contoh yang ketiga, 3 per 4 dikali 0,5.
Ini kita rubah ke dalam bentuk desimal. 3/4 kita rubah ke bentuk desimal dengan cara pembagian bersusun. 3 dibagi 4 tidak bisa kita tuliskan 0. 0 kali 4, 0. 3 dikurangkan 0 hasilnya 3. Kemudian kita tambahkan 0 dan di atas kita beri koma. 30 bagi 4, perkalian 4 yang mendekati 30 atau yang sama dengan 30 adalah 7. 7 kali 4 hasilnya adalah 28. 30 dikurangkan 28 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa kita tambahkan 0 kembali menjadi 20. 20 bagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 hasilnya 20 dan habis. Kemudian setelah dirubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,75, kemudian langsung dikalikan dengan 0,5 dengan cara perkalian bersusun seperti ini. 5 dikali 5 hasilnya adalah 25, simpen 2. 5 dikali 7 hasilnya adalah 35, ditambah 2 hasilnya 37. Tulis 7, simpen 3. 5 dikali 0, 0 ditambah 3 hasilnya 3. 0 dikali 5 hasilnya 0, 0 dikali 7, 0, 0 dikali 0, 0. Kemudian ditambahkan 5 tambah 0, 5, 7 tambah 0, 7, 3 tambah 0, 3, dan 0 tambah 0, 0. Nah, untuk penentuan cara pemberian tanda koma pada perkalian pecahan desimal dengan cara menambahkan angka di belakang koma. Contohnya 0,75 dikali 0,5. Nah, yang di sini ini yang 0,75 ini ada dua angka di belakang koma. Jadi 2, kemudian yang 0,5 ini ada satu angka di belakang koma. Jadi 1. Jadi 2 ditambah 1 berarti 3. Jadi nanti hasilnya ada 3 angka di belakang koma. Jadi 1, 2, 3, kemudian baru dikasih tanda koma. Jadi hasilnya 0,375. Ayo mengingat kembali pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan ini contohnya ada 8/3 dibagi 1, 2/5, 3/4 dibagi 0,25. Yang ketiga 8 dibagi 2/3. Yang keempat 0,5 dibagi 0,25. Langkah pengerjaannya, semua pecahan dirubah menjadi pecahan yang sama. Yang kedua, kerjakan operasi hitung dari kiri jika tidak ada tanda kurung. Yang ketiga, sederhanakan hasilnya. Catatan untuk pembagian pecahan yaitu dengan cara mengalihkan bilangan yang dibagi dengan kebalikan dari bilangan pembagi atau pecahan biasa. Yang kedua, pembagian pecahan desimal caranya menghilangkan koma untuk mempermudah dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sama. Nah, kita bahas soal yang nomor 1, 8/3 dibagi 1, 2/5. Nah, ini kita samakan atau dirubah menjadi pecahan yang sama, yaitu pecahan biasa. Caranya yaitu 5 dikali 1, 5 ditambah 2, sehingga menjadi 7/5. Jadi 8/3 dibagi 7/5. Kemudian sama dengan tadi kan mengalihkan bilangan yang dibagi dengan kebalikan dari bilangan pembagi. Jadi 8/3 dibagi 7/5 dirubah menjadi 8/3 dikali, kalau pembagian ingat dirubah menjadi perkalian dengan syarat bilangan yang dibagi dengan kebalikan dari bilangan pembagi, yaitu 5/7. Yang awalnya 7/5 dibalik menjadi 5/7 sama dengan 8 dikali 5 hasilnya 40, 3 dikali 7 hasilnya 21. Jadi 8/3 dibagi 1, 2/5 sama dengan 40/21. Yang kedua, 3/4 dibagi 0,25. Nah, 0,25 ini kita jadikan pecahan biasa. Caranya jika ada dua angka di belakang koma yaitu per 100. Jadi 3/4 dibagi 25/100 sama dengan 3/4. Nah, ini bentuk sederhana dari 25/100 adalah 1/4. Jadi 3/4 dibagi 1/4 sama dengan
3/4. Ingat, kalau pembagian dirubah menjadi perkalian, bilangan yang dibagi dengan kebalikannya dengan dari bilangan pembagi. Jadi dibalik ini ya anak-anak. Jadi 4 dibagi 1. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Jadi 12/4 sama dengan 3. Karena sama-sama dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 1. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Contoh yang nomor 3, 8 dibagi 2/3 sama dengan 8 kali 3/2 atau sama dengan 8/1 dikali 3/2 sama dengan 8 dikali 3 24, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Jadi 24/2 sama dengan 12. Kemudian yang terakhir adalah pembagian desimal. 0,5 dibagi 0,25 hasilnya adalah 2. Nah, untuk mempermudah pembagian pecahan desimal yaitu caranya dengan menghilangkan tanda koma dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sama. Contohnya yang ini 0,5 dibagi 0,25. Nah, 0,25 ini adalah jika dihilangkan komanya dikalikan dengan 100. Jadi 0,5 juga dikalikan dengan 100. 0,5 dikali 100 hasilnya adalah 50. 0,25 dikalikan dengan 100 hasilnya 25. Jadi 50 dibagi 25 hasilnya adalah 2. 0,4 dibagi 0,2. Satu angka di belakang koma jadi dikalikan dengan bilangan 10. Jadi 0,4 dikali 10 hasilnya 4. 0,2 dikali 10 hasilnya 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 0,25 dibagi 0,005 ini 3 angka di belakang koma jadi 1000. Jadi 0,25 dikali 1000 dan 0,005 juga dikalikan dengan 1000. 0,25 dikalikan 1000 hasilnya 250. 0,005 dikali 1000 hasilnya adalah 5. Jadi 250 dibagi 5 hasilnya adalah 50. Dan pembagian campuran pecahan. Nah, ini ada 3 contoh soal. Yang pertama 21/3 dikali 0,75 dibagi 1/4. Kemudian 1/2 dibagi 25% dikali 0,75. Yang ketiga 0,75 dibagi 1/4 dikali 2,5. Nah, langkah pengerjaannya yaitu semua pecahan dirubah dalam bentuk yang sama. Misalnya pecahan biasa atau ke desimal. Yang kedua, kerjakan operasi hitung dari kiri jika tidak terdapat tanda kurung karena perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, sederhanakan hasilnya. Nah, soal yang pertama 21/3 dikali 0,75 dibagi 1/4. Nah, ini kita rubah menjadi pecahan biasa semuanya, yaitu yang pertama ini ada pecahan campuran, yang kedua adalah desimal. Kita rubah semuanya. 3 untuk merubahnya 21/3 ini dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3 dikali 2 hasilnya adalah 6 ditambah 1 7. Jadi 7/3. 0,75 ini ada 2 angka di belakang koma. Jadi 75/100 dibagi 1/4 sama dengan 7/3 dikali bentuk sederhana dari 75/100 yaitu 3/4. Kemudian dibagi 1/4. Nah, ini tidak ada yang terdapat tanda kurung, maka kerjakan dari kiri ya. Jadi anak-anak harus melakukan perkalian terlebih dahulu, yaitu 7/3 dikali 3/4. Jadi 7 dikali 3 hasilnya adalah 21. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Kemudian disederhanakan. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian baru dibagi dengan 1/4. Ingat, jika ada pembagian bisa dirubah menjadi perkalian dengan syarat 1/4 ini dirubah menjadi 4/1, yaitu hasilnya 7 dikali 4 adalah 28, 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Jadi 28 dibagi 4 sama dengan 7. Jadi 21/3 dikali 0,75 dibagi 1/4 hasilnya adalah 7.
Yang kedua, 1/2 dibagi 25% dikali 0,75. Kita rubah menjadi pecahan biasa semua. Jadi 1/2 dibagi 25% artinya 25/100 dikali 0,75. Dua angka di belakang koma, yaitu 75/100 sama dengan 1/2 dibagi 25/100, bentuk sederhananya adalah 1/4. Kemudian dikali 75/100, bentuk sederhananya adalah 3/4. Jadi nah ini tidak ada tanda kurung, maka kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Ingat, kalau pembagian bisa diubah menjadi perkalian dengan syarat merubah pembagi antara pembilang dan penyebut. 1/2 dibagi 1/4 bisa dirubah menjadi 1/2 dikali 4/1. Hasilnya adalah 1 dikali 4 hasilnya 4, 2 dikali 1 hasilnya 2. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu sebelum kita kalikan dengan 3/4. 4/2 jika disederhanakan menjadi 2 dikali baru dikalikan dengan 3/4. Jadi 2 dikali 3 hasilnya 6, 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Jadi 6/4. 6/4 ini disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi 1/2 dibagi 25% dikali 0,75 sama dengan 3/2. Selanjutnya yang nomor 3, 0,75 dibagi 1/4 dikali 2,5. Nah ini kita rubah menjadi pecahan desimal. Misalnya 0,75 ini sudah dalam bentuk pecahan desimal, kemudian 1/4 ini sama dengan 0,25, kemudian dikali dengan 2,5. Nah, ini dibagi dulu 0,75 dibagi 0,25 hasilnya adalah 3, kemudian baru dikalikan dengan 2,5 hasilnya adalah 7,5. Perkalian dan pembagian campuran pecahan. Contoh yang selanjutnya, 1/2/3 dikali buka kurung 50% dibagi 1/4 tutup kurung dikali 0,2. Nah, kita rubah menjadi pecahan biasa semua. Ini ada pecahan campuran, ada persen, ada desimal. Nah, kita rubah yang pertama yaitu 1/2/3. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu 3 dikali 1 3 ditambah 2 yaitu 5. 5 menjadi 5/2 dikali 50% sama dengan 50/100 dibagi 1/4. 0,2 satu angka di belakang koma jadi per 10, jadi 2/10 sama dengan 5/2 dikali 50/100 ini sama dengan 1/2 dibagi 1/4 tutup kurung, kemudian baru dikali 2/10. Nah ini ada operasi hitung yang terdapat tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Jadi yang 1/2 dibagi 1/4 kita kerjakan terlebih dahulu sehingga nanti menjadi ingat kalau pembagian bisa dibalik menjadi perkalian. Jadi 1/2 dikali 4/1. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4, 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Jadi 4/2 sama-sama disederhanakan menjadi 2. Jadi 5/2 dikali 2 dikali 2/10. Nah ini tinggal dikalikan saja. 5 dikali 2 5 dikali 2 hasilnya adalah 10, 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, kita sederhanakan. Jadi sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1, 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. 5 kemudian dikalikan dengan yang terakhir 2/10. Sama dengan, ini sama dengan 5 dikali 2/10 atau sama dengan 5/1 dikalikan dengan 2/10. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10, 1 dikali 10 hasilnya 10. Jadi 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1.
Contoh soal yang selanjutnya, 4/5 dibagi buka kurung 1/5 dikali 0,5 tutup kurung sama dengan, ini kita rubah menjadi pecahan desimal. Caranya dengan 4 dengan pembagian bersusun ya, yaitu 4/5 sama dengan jika dijadikan desimal adalah 0,8 dibagi buka kurung 1/5, ini sama dengan 0,2 dikalikan dengan 0,5 tutup kurung. Yang dikerjakan adalah yang terdapat tanda kurung terlebih dahulu. 0,2 dikali dengan 0,5 hasilnya adalah 0,1, kemudian baru 0,8 dibagi dengan 0,1. Untuk memudahkan pengerjaan maka hilangkan koma dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sama. Contohnya 0,8 dikali 10 hasilnya adalah 8, 0,1 dikalikan dengan 10 hasilnya adalah 1, 8 dibagi 1 hasilnya adalah 8. Cukup mudah ya. Ustadz cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.